Kembali lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan coba mereview 13 saham. Saham-saham ini bisa kita perhatikan pada hari Senin besok tanggal 20 Mei tahun 2024. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Oke, kita lihat chart pergerakan dari saham Antam ya teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan pada hari Jumat kemarin dia berhasil menguat 3,51% dan penguatan harga dari saham Antam ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, Antam saat ini tepat ada di area resistance ya teman-teman ya, di area resistance garis EMA 20. Jadi kalau misalkan pada hari Senin besok saham Antam ini berhasil bertahan atau menjelang sesi akhir 2 dia berhasil ditutup di atas harga 1625, maka Antam berpeluang akan kembali melanjutkan penguatannya dengan target selanjutnya di area resistance di garis MA 20 di maaf MA 200 ya teman-teman ya, di area harga kisaran 1700-an teman-teman. Oke, jadi untuk saat ini kita lihat dulu untuk saham Antam, apakah dia hari Senin besok dia berhasil ditutup di atas garis EMA 20 atau sebaliknya. Karena kalau misalkan dia gagal bertahan di atas garis EMA 20, maka Antam berpotensi akan kembali turun ya teman-teman ya. Jadi untuk saat ini baik wait and see terlebih dahulu untuk pergerakan saham Antam. Oke, next kemudian ada saham kode ASRI. Oke, untuk ASRI ini menarik ya teman-teman ya. Saat ini ASRI tepat ada di area support garis EMA 20. Oke, pada hari Jumat kemarin dia berhasil menguat 2,24%. Penguatan dari saham ASRI ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, target kenaikannya di sini ada area resistance di harga kisaran 140 ya teman-teman ya. Kalau misalkan 140 berhasil ditembus, maka saham ASRI berpeluang akan kembali menguat dan target kenaikannya di area resistance di harga kisaran 150-an teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham kode BBCA. Oke. Oke, untuk BBCA ini menarik ya teman-teman ya. BBCA berhasil ditutup di atas garis EMA 20. EMA 20 saat ini merupakan area support terdekat untuk saham BBCA. Jumat kemarin dia menguat 1,56% dan penguatan harga dari saham BBCA ini terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume ya teman-teman ya. Oke, target kenaikannya di sini ada area resistance di harga kisaran 10.050-an ya teman-teman ya. Selama pergerakan saham BBCA ini masih berada di atas garis EMA 20, maka BBCA berpeluang akan terus melanjutkan penguatannya. Oke, next kemudian ada saham kode BMRI. Oke, BMRI ini saat ini juga masih ada di area resistance MA 20 ya teman-teman ya. Jadi dia tepat ada di area resistance MA 20. Hari Jumat kemarin dia menguat 3,54%. Penguatan harga dari saham BMRI juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, kalau misalkan BMRI pada hari Senin besok dia berhasil ditutup di atas garis EMA 20, maka BMRI berpeluang akan menguat dengan target kenaikannya di area resistance di harga kisaran 6.900 hingga 7.000 ya teman-teman ya. Namun sebaliknya, kalau misalkan ternyata pada hari Senin besok dia gagal bertahan di atas garis EMA 20, maka BMRI berpeluang akan turun ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin entry di saham BMRI, lebih baik kita tunggu pada hari Senin besok apakah dia berhasil bertahan di atas garis EMA 20 menjelang akhir sesi 2 berakhir ya teman-teman ya. Kalau misalkan menjelang akhir sesi 2 dia berhasil bertahan di atas garis EMA 20, maka kita bisa entry beli dengan target kenaikannya di area resistance di harga kisaran 6.900 hingga 7.000. Oke, next kemudian ada saham kode brand. Oke, untuk brand ini masih terpantau uptrend ya teman-teman ya. Dia sempat ada di ATH-nya di area harga 12.200. Namun pada saat market close dia tutup di harga 10.750. Penguatan dari saham brand ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Brand menguat 3,61% ya teman-teman ya. Oke, area support yang masih bisa kita perhatikan yaitu di area support di garis MA 5 di harga kisaran 10.000-an teman-teman ya. Karena kalau misalkan dia berhasil bertahan di atas garis MA 5, yang mana MA 5 ini merupakan area support terdekat untuk saham brand, maka brand masih berpeluang dia akan kembali menguat. Namun sebaliknya, kalau misalkan dia jebol dari garis MA 5, brand berpotensi akan turun dan dia akan menguji area support berikutnya. Di sini ada area support di garis MA 20. Oke, next kemudian ada saham kode BRPT. Oke, untuk BRPT ini menguat 4,28% ya pada hari Jumat kemarin. Penguatan harga dari saham BRPT ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, area support yang masih bisa diperhatikan ya di area harga kisaran 1260-an ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia berhasil mantul dari area support ini, maka kita bisa melakukan entry posisi beli. Namun sebaliknya, kalau misalkan dia ternyata jebol, maka kita bisa perhatikan area support selanjutnya. Di sini masih ada area support di garis MA 5 ya teman-teman ya. Oke.
Mudah-mudahan pergerakan saham BRPT ini berhasil melanjutkan penguatannya kembali ya teman-teman ya. Selama pergerakan saham BRPT ini masih berada di atas garis MA5 atau berada di atas harga 1125, maka BRPT masih berpeluang dia akan kembali menguat. Oke, next kemudian ada saham kode cuan. Oke, untuk saham cuan juga masih terpantau uptrend ya dia berhasil menguat 3,3% pada hari Jumat kemarin di harga penutupan di 8.500. Namun kalau kita amati volume dari saham cuan ini volumenya lebih kecil dibanding dengan volume di satu hari sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin entry di saham cuan, di sini masih bisa kita perhatikan atau kita amati di area support di MA5, support MA5 di harga kisaran 7.950 ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya dia berhasil mantul dari area support MA5 nih, maka cuan berpeluang akan kembali menguat teman-teman. Dan target kenaikannya di sini ada area resistance di area harga kisaran 9.800-an teman-teman ya. Namun sebaliknya kalau misalkan ternyata cuan ini gagal bertahan di atas garis MA5, maka cuan berpeluang akan kembali koreksi dan dia berpotensi akan menguji area support selanjutnya. Di sini masih ada area support di garis MA20 di harga kisaran 6.950-an teman-teman ya. Oke. Next kemudian ada saham kode MTK. Oke. MTK. Oke, untuk saham MTK ini juga masih menarik ya. Dia masih bertahan di atas garis MA5 dan MA20. Pada hari Jumat kemarin dia menguat 3,27%. Penguatan harga dari saham MTK ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, saat ini MTK masih ada di area support MA5 ya teman-teman ya, di area harga 435. Oke, harga 435 ini bisa kita jadikan untuk area beli ya teman-teman ya, dan target kenaikannya di sini ada area resistance di harga kisaran 500 hingga 575 ya teman-teman ya. Oke, di sini ada area resistance garis MA200. Selama pergerakan saham MTK ini masih berada di atas garis MA5, maka saham MTK ini masih berpeluang dia akan kembali menguat dan target resistance yang berpotensi diuji yakni di area harga kisaran 480 dan resistance di garis MA200 di harga kisaran 575 atau 578 ya teman-teman ya. Oke. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham dengan kode MTK. Oke, next kemudian ada saham kode XL. Oke. Oke, untuk XL ini juga masih cukup menarik ya. Pada hari Jumat kemarin dia berhasil mantul dari area support MA20. Oke, target terdekatnya ini ada di area resistance MA5 di harga kisaran 2.500 ya teman-teman ya. Oke, jadi area support MA20 ini masih bisa kita perhatikan atau kita pantau. Oke, di area harga kisaran 2.400-an teman-teman. Selama pergerakan saham Excel ini masih berada di atas garis MA20, maka Excel masih berpeluang dia akan kembali menguat dengan target kenaikannya di area resistance di garis MA5 di harga kisaran 2.500-an teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham kode GJTL. Oke, untuk GJTL juga masih cukup menarik. Dia pada hari Jumat kemarin berhasil menguat di atas garis MA20. Oke, GJTL berhasil menguat 2,55% di harga penutupan di 1.205. Penguatan harga dari saham GJTL juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, target kenaikannya di area resistance di harga kisaran 1.300 ya teman-teman ya. Kalau misalkan 1.300 berhasil ditembus, maka next resistance berikutnya ada di area harga kisaran 1.400 hingga 1.500. Selama pergerakan saham GJTL masih berada di atas garis MA20 atau masih berada di atas harga 1.145, maka GJTL masih berpeluang akan kembali menguat. Oke, next kemudian ada saham kode MNCN. Oke, MNCN juga menarik ya teman-teman ya. Pada hari Jumat kemarin dia menguat tipis 0,52%. Oke. Namun kalau kita perhatikan volumenya ini, volumenya juga masih lebih kecil dibandingkan dengan volume satu hari sebelumnya ya teman-teman ya. Area support yang masih bisa kita perhatikan yakni di area support MA5 di harga kisaran 358. Oke. Ini kalau misalkan dia berhasil mantul dari area harga 358, maka MNCN berpeluang akan kembali menguat dan target kenaikannya di area resistance MA200 di harga 420 hingga 428 ya teman-teman ya. Selama pergerakan saham MNCN masih berada di atas garis MA5, tentunya MNCN masih cukup menarik dan dia masih berpotensi akan kembali menguat. Oke, next kemudian ada saham kode TINS. Oke, untuk TINS ini masih berada di atas garis MA20 ya. Ini MA20 ini merupakan area support yang cukup kuat. Pada hari Jumat kemarin dia menguat 3,17% di harga penutupan di 975. Penguatan harga dari saham TINS ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume.
Oke, area resistance yang berpotensi akan dituju oleh saham TINS yakni di area harga kisaran 1025 ya teman-teman ya, hingga 1095. Ini masih cukup menarik. Mudah-mudahan lancar pergerakan saham dengan kode TINS. Oke, next kemudian ada saham dengan kode MBMA. Oke, untuk MBMA ini juga pada hari Jumat kemarin dia berhasil menguat ya, dia menguat 9,1%. Penguatan harga dari saham MBMA juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. MA20 saat ini merupakan area support yang paling dekat. Selama pergerakan saham MBMA ini masih berada di atas garis MA20, maka MBMA berpeluang akan kembali menguat dan target kenaikannya di area resistance di garis MA200 di harga kisaran 645 teman-teman, atau 650 ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham dengan kode MBMA. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.